Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, video kali ini adalah sambungan dari video yang kemarin, di mana salah satu korban narcissistic abuse, salah satu di antara kalian menceritakan pengalaman dia yang ingin dia bagikan supaya dia bisa membantu teman-teman semua. Syukurlah respon teman-teman semuanya bagus, dan dia juga sangat senang karena dia bisa membagikan pengalaman dia untuk membantu teman-teman semua. Dan hari ini, teman-teman, dia kembali mengirimkan email kepada saya, memberikan lagi tambahan beberapa hal apa yang bisa diceritakan dari pengalaman dia selama ini. Ini supaya teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana kalau misalnya kamu tuh hidup dengan seorang narsistik, tetapi kamu mungkin nggak sadar ya bahwa kamu tuh bisa saja pelan-pelan kemudian diisolasi oleh seorang narsistik tanpa kamu tahu itu. Dan ketika kamu sudah tahu itu, isolasi itu mungkin sudah memerangkap kamu sangat kuat sehingga kamu sangat sulit untuk bergerak. Oke, dia juga menceritakan beberapa hal seperti pengalaman dia melihat bagaimana seorang NPD itu pasti nggak suka ketika dia melihat orang-orang lain itu bahagia, bahkan orang-orang terdekat dia sekalipun. Hari ini saya akan melanjutkan kisahnya dan kami berdua sama-sama berharap apa yang akan saya ceritakan hari ini bisa membantu kalian semua. Oke ya? Yang pertama teman-teman, teman kita ini menceritakan kepada saya bahwa bagaimana dia itu sebenarnya sudah diisolasi dari awal sebenarnya. Hanya saja memang dia nggak sadar akan hal itu. Jadi ceritanya adalah karena dia dulu menikah di Indonesia, karena suaminya itu adalah warga negara asing, suaminya itu kan dia butuh sponsor ya untuk tinggal di Indonesia dan juga untuk menikah, sehingga dia menjadi sponsor suaminya tersebut. Oke. Nah, ketika dia menikah, suaminya tinggal sementara di Indonesia. Korban kita ini sebenarnya dia sudah punya usaha, teman-teman. Sebuah usaha yang sudah jalan, yang sudah bagus, dan dibangun dengan temannya, gitu ya. Nah, disitulah teman-teman, tanpa dia sadar, ketika dia sudah menikah, suaminya itu kemudian pelan-pelan masuk ke dalam circle-nya dia, dan pelan-pelan menyingkirkan orang-orang di sekitarnya dia. Jadi, secara pelan-pelan, kemudian, rekan-rekan bisnis dia, teman seperjuangannya dia tersebut, disingkirkan secara halus oleh suaminya. Sampailah pada akhirnya dia hanya bersama suaminya. Oke. Nah, isolasi itu tidak berhenti pada saat itu saja. Semua pelan-pelan dikontrol oleh suaminya. Semua pembayaran harus dilakukan oleh suaminya. Semua dokumen harus dilakukan oleh suaminya. CCTV kemudian mulai dipasang untuk memantau dia. Selain itu, sosial media, termasuk sosial media pribadinya dia, itu semuanya hampir dipakai oleh suaminya juga. Atau aksesnya semuanya itu diawasi oleh suaminya tanpa dia itu sadar gitu. Dia merasa bahwa kok saya dulu nggak tahu ini gitu ya. Ternyata banyak sekali alasan-alasan yang dipergunakan oleh suaminya tersebut supaya dia tuh bisa diawasi secara tidak langsung tanpa dia sadari gitu ya. Suaminya selalu bisa mempergunakan misalnya dia harus menggunakan sosmed pribadinya istrinya tersebut sebagai alat pembayaran, alat verifikasi, dan apapun yang membuat dia kemudian punya alasan untuk punya kendali akan sosmed pribadinya korbannya tersebut. Masuk semua dokumen-dokumen milik perusahaannya mereka. Nah, hebatnya adalah suaminya ini mampu melakukan ini, teman-teman, dengan sangat halus dan tanpa terdeteksi oleh orang-orang sekitarnya dia gitu. Bahkan dia bilang ketika saya udah sekitar bertahun-tahun Bang, saya baru menyadari hal ini. Bahkan teman-teman saya masih ada yang mampu menganggap bahwa dia itu adalah seseorang yang inosen dan 100% baik gitu. Dan ketika saya sudah bertahun-tahun mengalami ini Bang, saya baru sadar. Saya mengurut seluruh kisahnya, teman-teman. Saya baru sadar gitu. Saya ternyata diisolasi. Bahkan saya diisolasi dari teman dekatnya suami saya tersebut, yang dia larang untuk berkomunikasi dengan saya. Mungkin suaminya punya ketakutan bahwa temannya tersebut bisa saja memberikan informasi tentang dia. Nah, dia bercerita bahwa sekarang Bang, ketika saya mengurut semuanya, saya baru mengerti gitu ya, bahwa ternyata semua batas komunikasi saya itu semuanya dibatasi gitu. Nah, sekarang saya Bang sudah mulai kembali mencoba membangun komunikasi dengan orang-orang yang sudah hilang dari circle-nya saya. Pelan-pelan dengan tujuan yang baru, dengan pemikiran yang baru gitu ya. Saya menyadari gitu bahwa saya harus membuka kembali komunikasi saya dengan orang-orang yang hilang dan orang-orang yang baru supaya saya tidak terkungkung dalam isolasi yang sangat kuat.
Nah, dia kan tinggal dengan 3 orang suspek NPD gitu ya. Pertama dengan ya suaminya dia, yang kedua itu NPD yang jauh lebih powerful, yaitu mertuanya dia, dan yang ketiga itu adalah kakak iparnya dia, yang walaupun belum terdiagnosa NPD, tetapi kental dengan yang namanya mental illness, dan punya sindrom NPD kelihatannya. Nah, dia bisa merasakan bahwa kental sekali kenyataan bahwa seorang NPD itu sangat tidak suka ketika melihat orang lain itu bahagia. Ini sempat saya bahas kemarin di salah satu video ini, gitu ya, bahwa seorang NPD itu memang sangat tidak suka ketika dia melihat orang lain bahagia. Kenapa? Karena dia tidak bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Jadi yang dia rasakan tuh begini, teman-teman. Dengan pengalaman dengan suaminya misalnya, gitu ya. Ketika misalnya gitu, dia terlihat bahagia hanya karena hal-hal simple gitu. Ketika dia bahagia melihat hewan-hewan kecil, ketika dia bahagia karena dia melihat sinar matahari, menikmati sinar matahari misalnya, even suaminya nggak suka itu. Suaminya akan mencari-cari alasan supaya dia itu tidak harus bisa menikmati kebahagiaannya dia. Misalkan ketika dia lagi menikmati sinar matahari, suaminya akan datang dan merecoki dia, dan kemudian mengusir dia secara halus, dan kemudian suaminya itu ingin menikmati sinar matahari itu sendirian. Gitu. Ini sebenarnya sebuah contoh kecil sebenarnya, tetapi ini kalau kalian adalah korban narcissistic abuse, pasti kalian ngeh dengan hal ini. Bahwa narsis itu ketika dia melihat kalian bahagia, dia nggak suka. Dan dia kepingin merebut kebahagiaan itu dari kalian dan menikmati itu sendiri. Sedangkan dengan kasus ibu mertuanya dia, ini NPD yang mungkin jauh lebih kejam, teman-teman. Dia sangat mengontrol anak-anaknya, gitu ya. Dan ketika misalnya dia terjebak konflik dengan menantunya, gitu ya, misalnya, dia tidak segan-segan melakukan apapun untuk menghancurkan menantunya tersebut, gitu ya. Termasuk misalnya mengambil keputusan ekstrim seperti perceraian, mengusir, menghancurkan rumah tangga anaknya, bila dia merasa kontrol dia itu lepas dari mereka. Ketika dia merasa bahwa dia dilawan misalnya, dia tidak segan-segan untuk menghancurkan mereka. Gitu. Tentu ini juga mungkin kalau kalian punya mertua seorang narsistik, kalian pasti mengetahui juga tentang hal ini gitu kan ya. Bagaimana seorang mertua narsistik itu bisa sangat merecoki rumah tangga kalian dan mengambil keputusan-keputusan penting yang seringkali destruktif hanya untuk kepentingan egonya dia. Gitu. Nah, satu lagi teman-teman, kasus dia dengan kakak iparnya, dia melihat bahwa kakak iparnya ini punya kecenderungan kontrol yang sangat kuat terhadap keluarganya. Iparnya ini kan wanita, jadi dia itu mengontrol suaminya, karena dia adalah seorang wanita karir, dia nggak kepingin suaminya itu punya karir lebih baik daripada dia. Sehingga dia mengontrol suaminya, supaya suaminya itu hanya menjadi bapak rumah tangga. Gitu. Nah, selain itu, ada hal unik nih, teman-teman. Dia melihat ya, anak-anaknya semuanya disekolahkan, gitu. Tetapi tidak diperbolehkan atau sampai saat ini dalam tanda kutip dijegal untuk bekerja atau berkarir ataupun menikah gitu. Sesuatu yang mungkin di luar nalar kita lah gitu ya. Bahwa kita berharap anak-anak kita di sekolah, kemudian berkarir dan kemudian menikah dan kemudian lepas daripada kita. Itu berarti keberhasilan kita sebagai orang tua. Tetapi yang dia lihat dari kakak mertuanya dia ini adalah bahwa dia tuh nggak mau disaingi gitu. Dia sangat ingin menjadi satu-satunya wanita karir yang bersinar, gitu ya, sehingga dia tidak mengizinkan suaminya menjadi apapun, dan anak-anaknya disekolahkan setinggi mungkin untuk image-nya dia, tetapi tidak diperbolehkan untuk berkarir. Kenapa? Karena hanya dia yang boleh punya karir. Nah, terakhir teman-teman, satu lagi, dia kasih satu kenyataan unik, oke? Seorang NPD itu nggak suka ketika dia harus berinteraksi dengan NPD yang lain, gitu ya. Kalau kita perhatikan, NPD itu paling nggak suka kalau dia berada dalam satu ruangan dengan NPD yang lain. Kenapa? Karena mereka akan berebut superioritas. Mereka akan berebut kekuasaan. Kan begitu. Jadi, yang dia rasakan itu juga di sana begitu, teman-teman. Jadi, yang dia perhatikan, gitu ya, teman-teman, di antara 3 NPD di sekitarnya dia, mereka tidak pernah berkumpul bertiga. Yang selama ini dia lihat, itu kemungkinannya hanya ada 2 NPD. Biasanya kalau mereka bertiga di dalam satu ruangan, pasti salah satu kemudian akan menyingkir. Jadi misalnya suaminya hanya bersama ibunya, atau suaminya hanya sama kakak iparnya, atau kakak iparnya hanya sama mertuanya dia. Jadi nggak pernah dia melihat 3 orang ini berada di dalam satu ruangan. Gitu ya. Kenapa? Karena mungkin komunikasinya itu akan menjadi sangat intens, dan mereka semua sama-sama merasa tidak nyaman akan hal tersebut. Nah, 2 orang tersebut kalau misalnya mereka harus berkumpul, biasanya salah satu NPD yang kuat itu akan mendominasi NPD yang satunya. Ya, tapi tentu saja NPD yang didominasi tersebut
itu akan merasa sangat tidak nyaman dan biasanya tidak akan tahan lama berada di dalam satu circle tersebut. Ini sesuatu yang sering terjadi sebenarnya teman-teman, tetapi kita biasanya luput untuk memperhatikan hal ini. Oke? Nah, ini adalah beberapa hal yang dia ingin ceritakan kepada teman-teman, dan kalau misalnya nanti dia punya pengalaman lain lagi, nanti dia akan update dan dia ceritakan kembali ke teman-teman melalui saya. Oke? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.